Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Guru Besar Padepokan Ilmu Gendam Dayana yang berpusat di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Berpusat di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, untuk itu kami akan sedikit menjelaskan tentang pelatihan ilmu gendam ini. Apa sih, kita bahas dulu apa sih sebenarnya ilmu gendam itu ya. Ilmu gendam itu adalah ilmu untuk mempengaruhi orang lain agar nurut dan tunduk patuh pada kita dengan kekuatan energi, daya, mantra, dan perintah, dan bahkan juga tidak semuanya menggunakan perintah ya. Dengan kekuatan batin itu juga bisa untuk mempengaruhi orang lain dengan kekuatan energi, daya, dan mantra tadi. Namun ada kalanya yang perlu paling tidak satu kata kalimat perintah ya, itu untuk masalah gendam. Nah, gendam ini dipercayai menurut para ahli ilmu gendam itu juga berasal dari kata-kata itu, berasal dari istilah itu, berasal dari bahasa Jawa ya. Artinya penyebutan ilmu gendam itu bermula atau berasal dari orang Jawa. Jadi saya yakin di luar negeri atau di luar selain Pulau Jawa ini kata-katanya atau menyebutnya ilmu ini tidak ilmu gendam ya. Seperti di Malaysia ya, itu menyebutnya ilmu pukau ya. Pukau itu sebenarnya ya kurang lebih sama ya. Jadi seperti itu untuk masalah ilmu gendam ya. Lalu kemudian manfaatnya itu banyak sekali. Jadi bisa diarahkan ke hal yang positif ya. Ilmu gendam itu memang banyak yang berpikir bahwa ilmu gendam itu suatu ilmu yang untuk kejahatan, namun sebenarnya tidak begitu ya, tidak begitu. Waktu dulu salah satu ilmu gendam ini konon ceritanya juga digunakan oleh salah satu ulama besar, waliullah ya. Beliau Kanjeng Sunan Kalijaga ya, yang digunakan ilmu ini untuk mempengaruhi orang lain dengan untuk berdakwah ya, agar banyak pengikutnya, juga untuk mengalahkan orang-orang yang pada saat itu melawan beliau Kanjeng Sunan Kalijaga yang sedang berdakwah ya, menantang ya, ingin pembuktian tentang kehebatan agama Islam seperti apa kan gitu ya. Jadi menurut ceritanya ya, cerita dari guru saya itu juga ilmu gendam ini pernah digunakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, namun untuk berdakwah dan menundukkan orang-orang yang diajak memeluk agama Islam masih keras kepala katanya gitu ya, atau menolak. Nah, itu sepercik kisah atau sejarah dari ilmu gendam ya, dari ilmu gendam seperti itu. Ini sangat luar biasa manfaatnya ya, kalau digunakan untuk hal yang positif itu bisa, ilmu gendam ini bisa untuk membentengi diri ya, karena di situ ada pelatihan meditasi ya, penyerapan ya, untuk membuat diri kita semakin sehat juga. Karena dengan olah nafas, banyak orang ilmuwan juga mempercayai dengan olah nafas itu bisa menyehatkan badan ya. Meditasi juga membuat pikiran tenang, bahagia, sehingga di dalam tubuh kita juga akan mendapatkan kesehatan ya. Itu manfaat juga ilmu gendam itu untuk partner bisnis ya. Jadi untuk melancarkan usaha,
melancarkan rezeki. Melancarkan rezeki itu maksudnya ya memanfaatkan ilmunya dulu ya, bukan kok mengamalkan ilmunya gendam terus rezekinya banyak datang, tidak. Tapi memanfaatkan ilmu ini ya, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk berbisnis ya, untuk membangun relasi sebanyak-banyaknya agar kita punya wibawa, punya pengaruh, punya daya pikat, simpati, ya, orang-orang pada simpati pada kita, pada hormat pada kita. Nah, itu salah satu menggunakan ilmu gendam untuk hal yang positif gitu ya. Dan juga untuk membentengi dari gangguan ya, gangguan seperti gangguan non medis ya, kalau istilahnya penyakit itu non medis gitu ya. Dengan ilmu gendam ini insya Allah benteng tubuh kita akan mendapatkan nutrisi, ibaratnya gitu ya, mendapatkan nutrisi, antibodi kita meningkat karena dengan mempelajari ilmu gendam ini juga akan memperkuat pikiran kita untuk mengingat sang kholik atau sang pencipta. Karena dengan keunikan dan kehebatan ilmu gendam ini akan membuat sosok orang yang mempelajari ilmu gendam ini menjadi sadar penuh bahwa Allah itu sangat maha kuasa. Karena manusianya saja yang ciptaan Allah itu bisa mempraktekkan ilmu gendam menjadi sangat unik ya, atau sangat langka, unik, menakjubkan gitu ya. Karena bisa membuat orang untuk tunduk patuh pada kita ya, nurut sama kita. Itulah ilmu gendam. Kemudian kenapa saudaraku semuanya yang menonton video saya ini harus memilih pelatihan di pelatihan ilmu gendam dayana? Karena yang pertama, kita ada perbedaan ya. Jadi memang di luaran juga banyak pelatihan ilmu gendam ya. Bahkan banyak yang mendirikan pelatihan-pelatihan ilmu gendam ya. Tapi saudara-saudara semuanya bisa menilai apa sih kelebihan di pelatihan ilmu gendam dayana. Kelebihan di pelatihan ilmu gendam dayana yang pertama ya, setiap peserta yang belajar di ilmu gendam dayana tidak hanya dibekali oleh buku panduan. Ibaratnya itu pemateri itu hanya memberikan materi ya, atau gurunya itu memberikan materi tidak hanya dari satu arah saja, yaitu tidak hanya memberikan buku panduan saja, tetapi kelebihannya di pelatihan ilmu gendam dayana ini ada materi video ya. Video itu bisa saudara putar berulang-ulang kapanpun dimanapun ya, untuk mengingat cara-cara praktek, cara-cara menggunakan ilmu gendam. Itu kelebihan di Padepokan Ilmu Naluri Gendam Dayana ini. Kemudian juga selain itu ada grup bimbingan ya, grup bimbingan di grup WhatsApp ya. Di situ kita bisa saling bertanya, saling berbagi, saling berkenalan dengan alumni ya. Dan di situ juga sesekali kita adakan seperti Zoom atau pembelajaran secara online live gitu. Juga di Padepokan Ilmu Gendam Dayana ini juga kita ada kelebihannya, yaitu ada grup bimbingan yang para senior itu juga siap membantu memberikan jawaban ketika saudara yang baru belajar menanyakan jika ada kesulitan atau ada yang kurang paham ya. Jadi di situ ibaratnya banyak mentor, banyak master-master yang lain, alumni-alumni yang sudah senior
yang sudah buka pelatihan ya, juga buka terapi pengobatan dan lain sebagainya, yang sudah berpengalaman ya, itu insya Allah juga akan membantu memberikan bahwa ketika saudara menemukan sesuatu yang kurang dipahami. Nah itu. Dan bimbingan ini di dalam grup itu bimbingannya selamanya. Kemudian juga ada pertemuan antara alumni setiap 1 tahun sekali, yaitu di bulan Suro. Tepatnya biasanya di bulan Suro itu ya, 1 tahun sekali. Kalau tanggalnya acak ya, artinya tidak harus malam 1 Suro, tidak ya. Yang penting masih di dalam bulan Suro. Di situ kita adakan pertemuan. Pertemuan itu yang pertama kita silaturahmi, menjalin silaturahmi persaudaraan agar lebih kuat. Yang kedua, tujuannya untuk mengulang kembali, istilahnya pengecesan kembali, proses inisiasi penyelarasan atau orang menyebutnya pengisian. Selain itu kita akan memberikan tambahan materi, juga memberikan penjelasan ulang tentang ilmu gendam dan lain-lain materi lainnya yang diajarkan di Padepokan Ilmu Gendam Dayana ini. Kemudian juga dalam acara pertemuan di bulan Suro kita juga saling praktek ya, saling praktek antara alumni satu dengan alumni yang lain ya. Antara alumni satu dengan alumni yang lain ya, kita pertemukan, kita ajak untuk saling praktek, mempraktekkan ilmu-ilmu yang selama ini sudah kita ajarkan ya, kita pelajari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, saling untuk praktek ya, baik praktek keilmuannya, baik praktek ilmu pengobatannya, kita sama-sama saling berpasangan ya, saling bergantian ya, untuk saling praktek. Kemudian di situ kita juga ada doa bersama untuk keselamatan umat, khususnya untuk seluruh alumni Gendam Dayana. Kita adakan doa selamat atau doa istighosah untuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh alumni dimanapun berada diberi kesehatan, lancar rezekinya, usahanya ya, dan lain sebagainya. Itulah kelebihan-kelebihan di Padepokan Ilmu Naluri Gendam Dayana ya. Jadi Padepokan Ilmu Naluri Gendam Dayana ini juga berdiri sudah sangat lama ya. Dari 2017, 18 kurang lebihnya seperti itu. Kita berdiri pelatihan ini dan sampai sekarang alhamdulillah masih tetap eksis, masih banyak yang belajar, dan terbukti dari Padepokan Ilmu Naluri Gendam Dayana juga melahirkan padepokan-padepokan yang lain, padepokan-padepokan pelatihan ilmu gendam juga yang besar juga ya. Dan juga alumni-alumni Gendam Dayana ini sudah sampai di berbagai negara ya, seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Hong Kong, Dubai, Nepal, India ya. Itu semuanya alumni-alumni Gendam Dayana, dan saya sendiri langsung terjun ke negara-negara itu untuk mengajarkan ilmu Gendam Dayana ini secara langsung. Jadi tidak dengan cara live itu ya. Jadi saya datang ke Dubai, saya datang ke Malaysia, saya datang ke Singapura ya, saya datang ke Brunei dan lain sebagainya itu. Nah, termasuk ke Thailand, negara Thailand ya. Saya datang langsung untuk mengajarkan ilmu Gendam Dayana ini secara langsung kepada para peserta dari luar negeri. Jadi tidak hanya belajar yang secara jarak jauh ya. Itu. Jadi artinya kalau saya datang ke luar negeri itu paling tidak itu yang belajar jumlahnya juga lebih dari 1 ya, karena untuk biaya transportasi saya, hotel saya tidak mungkin yang nanggung orang 1. Jadi alumni itu alhamdulillah sudah menyebar sampai di luar negeri ya,
seperti Dubai, India, Nepal ya. Hanya Nepal saja yang saya belum datang karena waktu itu saya mau datang ke Nepal, tapi karena kondisi di sana waktu itu kurang tepat gitu ya. Tapi kalau India alhamdulillah sudah, Dubai sudah langsung datang ya. India juga sudah langsung datang, di Malaysia, Singapura juga langsung datang ya. Thailand juga langsung datang, di Brunei juga langsung datang ya. Jadi ilmu gendam dayana itu ada di mana-mana. Ya, jadi jangan khawatir, saudara kita banyak. Bahkan ya, hampir di seluruh kota yang ada di Indonesia ini juga sudah ada alumni-alumni gendam dayana. Di sini kita bimbing tidak hanya ilmunya saja, tapi bagaimana untuk tumbuh berkembang bersama. Jadi saya selalu menyampaikan setelah belajar, silakan diamalkan ilmunya, buat praktek. Saya mengarahkan ya cara memperkenalkan keilmuan saudara di kalangan masyarakat banyak bagaimana ya, itu sudah saya sampaikan juga, sering saya ajarkan juga, termasuk membangun personal branding ya, branding image bagaimana ya, harus rutin memberikan kegiatan-kegiatan seperti bakti sosial ya, terus kemudian selalu mengamalkan ilmunya untuk praktek-praktek. Nah di situ saya juga selalu menyampaikan agar para alumni dan para peserta itu sama-sama kita tumbuh berkembang bersama. Jadi tidak hanya saya mengajarkan ilmu saja, tapi bagaimana saya juga mengajarkan bagaimana kita sama-sama tumbuh berkembang bersama. Mulai dari mari kita sama-sama buka pelatihan, buka padepokan, buka terapi pengobatan ya. Kalau di tempat lain nih ada yang menerapkan ketika alumni atau peserta yang sudah belajar, ketika mau mengajarkan ilmunya itu harus bayar ulang lagi. Artinya harus bayar lagi. Jadi waktu belajar itu ambil katakanlah disebut sebagai paket murid. Nanti kalau untuk bisa mengajarkan ilmu ini ke orang lain ya, itu disuruh untuk ikut pelatihan tingkat guru. Ya, tingkat guru, kemudian harus bayar lagi, bahkan bayarnya lebih mahal. Kalau di Padepokan Ilmu Naluri Gendam Dayana ini, pelatihan bayarnya hanya sekali saja ya, hanya 2 juta, mendapatkan ilmu 6 jenis keilmuan, dan itu bayarnya hanya sekali, dan semuanya sudah diajarkan juga cara menurunkan ilmu ke orang lain. Jadi hanya investasi biaya mahar 2 juta, itu sekali seumur hidup, bimbingan selamanya, dan itu sudah semuanya tingkat master, bisa diajarkan ke orang lain. Bisa mendirikan mandiri pelatihan, bisa buka terapi, bisa mendirikan pelatihan, bisa mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Dan itu caranya juga diajarkan. Tidak perlu bayar lagi, tidak perlu ambil tingkat master dan lain sebagainya. Semua sekali belajar sudah langsung tingkat master. Ya, seperti itu. Oke, gendam itu level-level ya, level 1, level 1 sampai 6. Ya kita langsung berikan seketika saat itu juga materi penjelasan keilmuan tentang gendam level 1 sampai 6 ya. Dan itu otomatis sudah tingkat master ya, bisa mengajarkan ilmu gendam ini ke orang lain juga. Dan tetap ada dalam bimbingan, walaupun ada yang sudah buka pelatihan, buka padepokan, itu semuanya tetap masih di dalam bimbingan ya. Ada grup-grupnya secara online untuk menampung, menjadi suatu wadah untuk kita bersama belajar bersama. Itulah kelebihan kenapa ketika Anda ingin merubah diri, menambah penghasilan, harus memilih. Ketika Anda ingin belajar ilmu gendam, kenapa harus memilih ilmu gendam dayana? Itu tadi alasan-alasannya. Kelebihan-kelebihan di Padepokan Ilmu Naluri Gendam Dayana ini banyak sekali kelebihannya ya. Jadi silakan yang mau belajar ilmu gendam dayana
sudah terbukti banyak alumni yang sudah praktek, banyak alumni yang sudah mendirikan padepokan juga, mendirikan pelatihan juga. Itu semuanya belajar dari Padepokan Ilmu Naluri yang biayanya kalau dilihat dari manfaatnya dibandingkan dengan manfaatnya itu jauh lebih murah sekali, ya. Masih banyak manfaatnya dibandingkan hanya biaya 2 juta sekali seumur hidup. Itu kalau dibandingkan dengan manfaatnya jauh lebih besar manfaatnya. Dan ilmu ini bisa Anda wariskan ke anak cucu saudara, sehingga menjadi bekal anak cucu saudara untuk bekal kehidupannya. Dan insya Allah dengan mempelajari ilmu gendam dayana juga akan meningkatkan daya spiritualnya, akan meningkatkan ketakwaannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian apa yang saya sampaikan ini, semoga bisa menjadi titik terang dan menjadi solusi ketika saudara bingung memilih pelatihan yang mana yang harus saudara ikuti. Silahkan simak video saya ini sampai selesai, ya. Di situ manfaatnya sudah saya jelaskan, kelebihannya sudah saya jelaskan. Untuk saat ini silahkan yang masih bingung atau ragu untuk memilih pelatihan ilmu gendam di mana, langsung saja hubungi Pusat Padepokan Ilmu Naluri Gendam Dayana dan silahkan langsung datang ke Padepokan, atau kalau memang terjangkau tempatnya bisa belajar jarak jauh juga. Demikian yang bisa saya sampaikan ini, semoga sekali lagi bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.